Apa kabar sudah Raja? Luar biasa. Lihat ya. Ada tempat juga bukan mendadak. Tetap siaga. Masih mengenai apa? Doa ya. Itu harus cerita apa ya? Dari teman-teman orang raja sakit lalu yang sakit dapat berita lagi yang tidak enak. Dengan kata lain tidak jatuh tiba tangga sama parahnya nggak tahu tarikannya itu dan bisa sembuh. Nah itu pengalaman sakit dari seorang raja. Itu ada seorang nabi datang yang diutus datang kepadanya membawa berita yang menambah berat ya, sudah sakit sama berita. Katakan kepada keluargamu bahwa kamu tidak akan sembuh lagi, kamu akan mati. Karena lagi sakit dapat berita demikian. Coba kira-kira rasanya gimana? Lagi sakit, biasanya kita kalau nengok yang sakit, pasti kita kasih semangat. Ayo yang kuat, yakin, pasti Tuhan akan tolong, pasti Tuhan akan sembuhkan, kan demikian. Tapi tidak. Karena datang, dia katakan, sampaikan kepada saudaramu bahwa kamu tidak sembuhkan. Dan bacaan bacanya gimana? Pasti remaja udah tahu ya ceritanya. Siapa? Apalagi yang masih ya baru saja. Pasti udah tahu. Siapa raja siapa itu? Aku apa sambil bertanya. Siapa raja siapa? Tapi itu raja. Raja, ya. Ibu. Oh, udah samping itu. Raja, dia sakit, lalu ada yang diutus, ayo sampaikan kepada raja itu, raja, bahwa katakan kepada keluargamu, saudara-saudaramu bahwa kamu tidak sembuh lagi, kamu akan mati. Mungkin mudah remaja lupa siapa dianya, tapi ini terkenal ya, dan akhirnya dipanjang umurnya, ditambah umurnya, ditambah berapa tahun? Oh, benar-benar lupa ya, benar-benar lupa ya. Yesaya 38 ayat 1, ya ini sampai ayat 7, tapi satu persatu kita baca ya. Pasti langsung sih. Oh iya, sih apa istia, ya baru tahu ya. Coba baca bareng-bareng. Yesaya pasal 38 ayat 1. Boleh sampai ayat 2 dulu ya. Nanti kita sambung lagi. 2, 3. Pada hari Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu pertama kali saya ambil kamu. Beginilah firman Tuhan, sampaikan kepada keluargamu, sebab kau mati tidak akan sembuh lagi. Ya, kalau begitu dulu. Berita yang tidak menyenangkan. Yang tidak menyenangkan aku udah sakit, makanya kata tadi udah jatuh dan tiba tangga lagi, tambah sakit ya. Ini pengalaman yang yang sakit ya, yang dialami oleh Raja Hizkia, tetapi dia tidak putus asa. Begitu dia berbalik, dia menghadap dia menangis, bukan nangis saja, tapi dia berdoa dapat firman Tuhan.
Dia berdoa dan dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku kan tidak, ya, aku kan melakukan apa yang kau mau. Dia berdoa, dan akhirnya ya Tuhan juga kasihan, ya. Tuhan mendengar dan bukan hanya mendengar saja, tetapi Tuhan mengabulkan doanya. Tuhan mengabulkan, akhirnya seperti yang pertama Tuhan utus, ya, yaitu kita lagi dapat Yesaya, kata Tuhan, ayo, Yesaya kamu pergi lagi ke India. Kita baca ayat yang ketiga, ya, ayat 3. Ayat 2 kata. Ayo, ayat 2. Manusia akan bertanya kepada manusia ini ia berkata, Tuhan, yang telah Tuhan bahwa Tuhan itu dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik kemudian kembali ke Indonesia dengan kesalahan. Nah, dia sampaikan ternyata dia itulah orang yang setia dan melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan seperti kalian yang ada, ya. Nah, kita melakukan apa yang baik sehingga apa yang menjadi doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Jadi kita lihat di sini setiap perbuatan kita yang baik lalu kita berdoa kepada Tuhan tapi didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Jadi doa itu luar biasa kalau kita berdoa dengan hati yang tulus, berdoa dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan kabulkan. Saya yakin banyak yang ada, kalian yang ada, banyak kebutuhan, ya, banyak kebutuhan, apalagi masih muda-muda punya cita-cita, ya, dan semuanya itu ya, kita harus berdoa, agar supaya semua keinginan kita, cita-cita kita, apa yang menjadi tujuan kita ke depan, semua tercapai tentunya, ya. Mau jadi orang yang berhasil, enggak. Mau punya cita-cita, kalau nggak punya cita-cita itu dan normal. Kalau nggak punya cita-cita, ya, itu udah ya udah normal aja. Manusia normal punya cita-cita ke depan. Jadi untuk mencapai itu kita harus jadi manusia yang melakukan apa yang baik yang dapat Tuhan dan berdoa. Nah, kita lihat ini, dia menangis dan dia berdoa dan Tuhan kabulkan. Akhirnya, ya berikutnya ayat yang keempat. Ya, baca. Maka berdoa Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakan kepada Yehuda, inilah firman Tuhan Allah dan lalu dulu. Lalu kita lalu kita berdoa. Sesungguhnya aku berbahagia dengan satu sama lagi. Ya, itu dulu. Nah kita lihat, begitu dia berdoa dengan tulus, dengan menangis, dan Tuhan kabulkan, ya, doanya. Jadi kita lihat di setiap doa yang tulus, doa yang sungguh-sungguh Tuhan kabulkan. Oh, senang banget, ya, kalau kita berdoa, apalagi langsung jawab pada Tuhan, senang. Terima kasih Tuhan. Tuhan langsung jawab. Tapi saat mungkin doa sudah berkali-kali nggak dikabulkan oleh Tuhan, gimana rasanya? Mungkin ada yang bilang, kok Tuhan nggak dengar, kok Tuhan nggak kabulkan, kecewa, ya? Nggak boleh kecewa. Kalau kita sudah berdoa berkali-kali, lalu doa itu belum dikabulkan oleh Tuhan, berarti ada maksud Tuhan. Kita harus lebih baik dirinya. Kita harus melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Kita tidak ada di di jalan yang benar. Nah, berdoa pasti Tuhan yang tahu. Apa yang berdoa kita yakin, ya. Yang mengatakan yang ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kita kalau kita benar-benar menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan kabulkan. Benar, ya. Firman Tuhan itu bukan hanya sekedar tertulis dengan baik, tetapi itu kalau kita imani dan kalau kita jalani, kita praktekkan kebenaran firman, apa yang menjadi doa kita pasti
Tuhan kabulkan. Ya, doa kita banyak ya. Dan terutama doa ucapan coba yang ada di hati pikiran, coba angkat tangan. Apa yang menjadi doa? Apa yang sekarang spontan? Saya pengen coba. Ada yang spontan mau berdoa ini apa? Apa kira saat ini ada nggak yang spontan berdoa yang pengen berdoa ini? Ada? Di dalam pelayanan. Nah, ini ya, berarti pikirannya di pelayanan. Yang lain cuma ada enggak? Spontan ada? Yang pelayanan, nah, untuk masalah pribadi, ya, pengen teman hidup, nah itu harus, ya, harus didoain, harus didoain. Tapi ada ya, yang sekarang di hati pikiran, saya mau berdoa buat teman saya. Nama juga masih muda-muda, ya. Jadi itu harus dibawa terus dalam doa supaya tidak salah, ya, supaya tidak salah pilih, tidak salah menerima kalau perempuan, kalau lelaki tidak salah memilih, ya. Karena apalagi sama-sama di dalam Tuhan berdoa, kan? Jadi jangan sembarangan. Kita harus berdoa pasti dikabulkan oleh Tuhan. Mungkin kalian pengen yang baik, ya, pengen yang setia, pengen yang apa lagi? Pokoknya semuanya baik. Apalagi sama-sama seiman, yang pertama, ya, yang seiman. Dan supaya ke depan, ya, benar-benar kita akan menikmati apa yang menjadi keinginan. Semua baik, semua juga pengen baik. Bahwa Tuhan doa, ya, berdoa terus supaya untuk masa depan kita akan lihat bahwa semuanya terjadi bukan karena kehendak kita, tetapi karena kehendak Tuhan, ya. Jadi kan enak seperti ikhtiar, ya. Artinya dia ditambahkan berapa tahun? 15 tahun. Lumayan lama, ya. Lumayan banyak. 15 tahun. Makanya begitu Tuhan tambahkan dia 15 tahun, dia pergunakan kehidupannya, ya, untuk melakukan apa yang baik, untuk hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, ya. Jadi itu yang Tuhan juga inginkan kepada kita sekalian, supaya kehidupan yang masih muda ini, nah, kita pakai untuk Tuhan, ya. Ya, kami juga sangat bersyukur, ya, anak muda tempat ini bersemangat, ya, dan melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, ya, pasti Tuhan sudah menyediakan berkat ke depan. Kami berdoa terus, akan dihidupkan Tuhan, dan patah semangat berdoa, pasti lambat atau cepat Tuhan kabulkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi bukan kehendak kita